Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam, Bu Noh. Apa kabar nih hari ini Pak Nas? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Bu Novita gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Pak Di Nas, saat di sana gimana, Bu? Cuacanya sudah mulai hujan? semalam ada hujan tapi hari ini panas sekali. Oh, oke 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 oke. Oke. Kemarin katanya ada yang mau Pak Nas sampaikan. Gimana nih Pak Nas? Iya betul, Bu. Aduh, saya mau cerita nih. Ada masalah sebenarnya di sekolah saya. Saya ingin berbagi cerita. Kira-kira Ya. saya mungkin nanti bisa dapat solusinya gitu, Bu. Mhm. Oke. Apa nih yang mau Pak Nas ceritakan? Jadi kemarin tuh saya habis melaksanakan rekrutmen, Bu ya. Mhm. Rekrutmen kerja untuk anak kelas 12 maupun alumni. Itu pendaftarnya itu sekitar 150 siswa, Bu. Iya. Namun yang lolos itu hanya 40 siswa. Nah, setelah saya telusuri ternyata hampir 90% gagalnya itu di psikotes, Bu. Ya, Mhm. jadi memang padahal tuh saya hadir di situ, Bu. Jadi rata-rata tuh pada nggak bisa ngitung hitungan dasar. Jadi kemampuan numerasinya itu benar-benar rendah. Walaupun ya saya tahulah, saya pernah secara langsung mengasesmen anak atau peserta didik yang saya ajar, Mhm. dan ternyata benar dampaknya itu ketika ngelamar kerja ataupun tes, ya jadinya hampir semuanya itu ya gagal di psikotes, Bu, seperti itu. Oke, baik. Jadi, Pak Nas kemarin udah melakukan rekrutmen kerja ya, Pak. Jadi siswa Mhm. yang ikut, peserta yang ikut itu ada 150 orang, tapi yang lolos itu hanya 40 orang aja gitu ya. Jadi Betul. kebanyakan gagalnya itu dari, psikotes ya, Pak, ya. Jadi Iya soal betul, Bu. psikotesnya itu, banyak, menggunakan numerasi, jadi siswa Bapak rendah di numerasinya sehingga tidak lolos di psikotesnya dan tidak masuk di kerjanya gitu ya, Pak, ya? Iya betul, Bu, betul. Oke, baik. Kalau begitu kira-kira nih menurut Pak Nas, mengapa siswa di sekolahnya Pak Nas itu, numerasinya bisa rendah tuh kira-kira karena apa tuh, Pak? Ya sebenarnya ini banyak faktor, Bu, ya. Sebenarnya banyak faktor, mungkin karena salah satunya mungkin karena faktor lingkungan ya, Bu, ya, faktor lingkungan di Mhm. rumah, dan juga memang input, Bu, ya. Di awalnya itu memang rata-rata eee, hampir semuanya tuh anak SMK yang pernah saya ajar di sekolah ini tuh, ya kalaupun ya paling cuman 1, 2 anak, Bu, yang apa namanya, yang pengetahuan dasar numerasinya itu ya lancar gitu. Dan selebihnya itu Mhm. memang kurang, mungkin karena sering menggunakan kalkulator sehingga menghitungnya itu instan, sedangkan cara-cara manual itu jarang dilakukan, sehingga ya kemampuan numerasinya jadi berkurang seperti itu. Dampaknya ya ketika mau melamar kerja ya seperti ini, karena kan ketika tes itu kan tidak diperkenankan menggunakan kalkulator itu, seperti itu. Oke. Ya berarti, salah satu faktor penyebabnya itu karena memang kebiasaan menggunakan kalkulator ya, Pak, ya. Jadi, Iya betul, betul. siswa-siswa itu jarang sekali, menghitung dengan cara manual ya. Jadi Betul. ketergantungan dengan kalkulator akhirnya ketika mereka dihadapkan dengan soal-soal yang harus menghitung manual, mereka jadi kesulitan, mungkin seperti itu ya, Pak, ya? Iya, seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Kalau begitu nih menurut Pak Nas nih, untuk tingkat, numerasi siswa di sekolahnya Pak Nas nih, kalau misalnya kita lihat rentan antara 1 dengan sampai dengan 10, kira-kira anak-anak Pak Nas nih, siswa-siswanya Pak Nas itu kira-kira ada di angka berapa ya, Pak, ya? Kalau rentan angka 1 sampai 10 kemungkinan di angka 4, Bu. Di Ya karena angka memang 4. sangat rendah gitu, Bu, ya, angka 4. Oke, baik ya. Berarti, kalau boleh saya tahu nih ya Pak, tentunya harapan kita ingin meningkatkan ya Pak ya dari angka 4 itu ya Ya. Pak ya? Oke, kalau boleh saya tahu nih, kalau misalnya mau Bapak tingkatkan, kira-kira mau Bapak tingkatkan ke angka berapa nih dari angka 4 itu? Mmm, dengan kondisi yang sekarang sih, agak berat, Bu, ya, kalau saya mencapai angka 10 gitu atau maksimal, Bu, ya. Mhm. Kemungkinan angka 7 itu saya sudah sangat
bersyukur gitu, sudah sangat bagus menurut saya, anak-anak di sekolah saya itu sampai di angka 7, seperti itu. Oke, ya baik. Paling bisa ditingkatkan ke angka 7 ya Pak, dari angka 4 tadi ya. Iya betul. Baik Pak Nas, kalau memang menurut Pak Nas rendahnya numerasi siswa di sekolah Bapak ini adalah, salah satu penyebab, mereka tidak lolos di rekrutmen kerja gitu ya Pak. Kemudian, apa yang bisa Bapak lihat sebagai solusi untuk meningkatkan numerasi siswa di sekolah Bapak tadi? Kalau menurut saya Bu ya, sebenarnya sudah pernah saya pikirkan. Kira-kira tuh, untuk mengatasi ini sih kalau menurut saya, karena ada beberapa pengetahuan dasar numerasi yang anak-anak ini tidak bisa, saya itu ingin gitu ya, istilahnya mengumpulkan guru matematika yang ada di sekolah saya seluruhnya ya, baik kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12, untuk sama-sama tahu gitu bahwa penyebab mereka gagal psikotes itu ada salah satunya ya hitung-hitungan dasar. Supaya nanti ya bisa penyamaan persepsi bahwasannya, menyisipkan di materi pembelajarannya bukan hanya sekedar, menargetkan ya ketuntasan capaian pembelajaran, tapi menyisipkan bahwasannya penting juga untuk memberikan ya pengetahuan dasar, terutama materi mata pelajaran atau materi matematika yang ada kaitannya dengan tes seleksi masuk kerja, seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi yang akan Bapak lakukan, Bapak akan, berdiskusi dengan guru, mata pelajaran untuk melakukan penyamaan, persepsi ya, Pak, ya, untuk menyisipkan, materi matematika dasar yang tentunya ada hubungannya dengan materi-materi, psikotes yang nanti biasanya diujikan, mungkin seperti itu ya, Pak, ya? Iya betul, Bu, seperti itu mungkin. Oke, baik. Kira-kira langkah konkret apa nih yang akan Bapak lakukan? Tentunya saya butuh legalitas dan dukungan, Bu, ya, untuk masalah ini. Mungkin saya ingin, langkah paling konkretnya itu saya, berdiskusi terlebih dahulu kepada Wakasek Kurikulum, karena kan yang kaitannya dengan pembelajaran tentu dengan Wakasek Kurikulum. Ya saya ingin menyampaikan ya hasil rekrutmen yang kemarin saya laksanakan dan, sebagai bahan refleksi juga supaya nanti, ide saya itu bisa tersampaikan ke wakil kurikulum sekolah, sehingga nanti saya difasilitasi untuk berdiskusi dengan guru-guru matematika, seperti itu, Bu. Mungkin itu Oke. yang paling bisa saya lakukan seperti itu. Iya, jadi akan berdiskusi dulu dengan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya, Pak, ya. Iya. Eee, kemudian, bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa apa yang, akan Bapak lakukan ini dapat, memotivasi peserta didik Bapak sehingga numerasinya itu akan meningkat gitu? Mmm. Yang jelas, saya sangat berharap, Bu, ya, bahwasannya semua peserta didik yang ada di sekolah ini, yang saya ajar itu lolos, tes masuk kerja. Walaupun saya yakin tidak semua anak dalam satu tes lamaran itu pasti lulus. Sehingga dengan, saya berdiskusi dengan wakil kurikulum dan berdiskusi dengan guru-guru mata pelajaran matematika khususnya, itu dengan melatih pengetahuan dasar secara berkelanjutan dan komitmen dengan tujuan agar anak-anak ini dibekali numerasi, harapannya tentu ketika ada tes rekrutmen berikutnya, hal seperti ini tidak terulang dan, saya harapannya seperti itu, Bu, yang saya inginkan, seperti itu. Oke, baik. Kemudian kira-kira nih Pak, langkah pertama apa yang akan Bapak lakukan gitu untuk, untuk mengatasi masalah rendahnya numerasi pada siswa Bapak ini? Nah, untuk mengatasi rendahnya numerasi ini, kemungkinan kalau memangnya sudah dapat izin dari Wakasek Kurikulum dan sudah difasilitasi, tentu saya akan, berusaha ya menyampaikan keinginan saya kepada guru-guru yang ada, di sekolah saya, terutama guru-guru matematika ataupun guru-guru lain. Karena matematika dasar itu kan nggak harus guru matematika ya, Bu, ya. Jadi
Saya ingin menyampaikan ke guru-guru yang lain bahwasannya ikut andil untuk membantu meningkatkan pengetahuan numerasi dasar anak, sehingga dengan menggenjot istilahnya ya numerasi anak selama, apalagi kalau dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 selama 3 tahun ya secara berkelanjutan, ya insya Allah ya numerasi anak meningkat, dan ketika tes psikotes ya alhamdulillah bisa lolos banyak seperti itu. Betul ya Pak ya, ketika memang udah dimantapkan dari kelas 10 ya mungkin dipersiapkan dari awal gitu ya Pak, mungkin nanti Iya. hasilnya mungkin akan jauh lebih baik ya Pak ya, nanti mungkin hasilnya akan lebih maksimal gitu ya Pak ya. Kemudian nih Pak, kapan nih kira-kira Bapak akan mulai melakukan rencana Bapak tadi? Secepatnya Bu, mungkin Bu, secepatnya kemungkinan ya besok saya langsung menyampaikan ya hasil rekrutmen saya kepada Wakasek Kurikulum, seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan nanti apa yang Bapak lakukan ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk siswa-siswa Bapak ya Pak ya. Oke, kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini Pak? Luar biasa sekali ya Bu ya. Tadi tuh saya nggak kepikiran Bu kalau untuk merancang dari anak kelas 10 ya. Saya hanya memikirkan ke kelas 12. Ternyata muncul juga ide bahwasanya kenapa nggak dari kelas 10 aja, supaya waktu jangka panjang mereka berlatih numerasi itu bisa lebih panjang. Karena anak itu untuk belajar numerasi itu kan nggak seminggu 2 minggu, tetapi memang harus berlatih Dari terus-menerus awal ya. ya Pak ya? Iya betul. Mungkin itu Bu ya. Oke. Terus juga saya kepikiran juga untuk nggak harus guru matematika, ternyata bisa juga guru-guru yang lain ya. Seperti saya baru kepikiran, karena kan matematika dasar saya yakin guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu juga bisa mengajar, termasuk ya saya sebagai guru teknik mesin juga pasti bisa lah istilahnya mengajar matematika dasar seperti itu. Luar biasa Bu. Oke, luar biasa, benar luar biasa sekali Bapak. Ternyata Bapak udah dapat mencari solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi ya, mencari solusi sendiri gitu ya Pak ya. Betul ya tadi Bapak bilang bahwa untuk matematika dasar itu nggak harus selalu sama guru matematika, semua guru mungkin bisa menyisipkannya di dalam mata pelajarannya gitu ya. Jadi kalau terus-terusan disisipkan, terus-terusan diinikan, mungkin nanti mereka akan terbiasa dengan soal-soal matematika, mungkin seperti itu ya Pak ya. Dan Iya, Bu. mungkin kalau ini bisa meningkatkan tadi numerasi siswa, akhirnya mungkin dampaknya tadi ketika menghadapi soal-soal psikotes mereka akan terbiasa dan mereka akan mudah lolos di rekrutmen kerja nanti, mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya Bu, amin Bu. Oke Bapak, mungkin cukup ya Pak ya yang kita perbincangkan hari ini. Iya Bu, siap. Nah, tapi nanti Pak, kalau ada waktu bisa kita ketemu lagi untuk berbincang kembali. Saya ingin tahu nih, ingin lihat perkembangan siswa-siswa Bapak nih seperti apa setelah Bapak melakukan berbagai hal tadi gitu Pak. Boleh ya nanti kapan-kapan Boleh Bu, kita, boleh banget, siap kapan nih Bu. kalau misalnya bisa diagendakan, kapan kita bisa berbincang lagi? Minggu depan di waktu yang sama bisa Bu, mungkin saya akan menyampaikan progres nih tentang diskusi saya kepada wakil kurikulum ataupun guru-guru. Nanti saya ceritakan kembali tentang bagaimana respon dan tanggapan dari guru-guru di sekolah saya seperti itu. Oke, baik ya Pak ya. Mudah-mudahan setelah Bapak melakukan segala upaya tadi bisa menghasilkan hasil yang lebih baik ya Pak ya, sesuai dengan yang kita harapkan tentunya ya Pak ya. Oke. Oke, baik. Berarti nanti kita akan agendakan untuk ketemu lagi ya Pak ya, untuk berbincang dan untuk melihat perkembangan dari apa yang telah Bapak lakukan ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya ya Pak Nas ya. Sama-sama Bu, terima kasih atas waktunya juga. Terima kasih telah mau mendengarkan Bu ya cerita saya ya Bu. Semoga Bunda juga di sana sehat-sehat selalu Bu ya. Oke, makasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih Pak Nas. Oke, cukup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Novita. Sore Panas. Gimana nih Panas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Novita gimana di sana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah baik, sehat Eh, alhamdulillah. Sudah mulai hujan belum Bu di sana? Hujan, semalam ada hujan Pak, tapi hari ini luar biasa panas sekali. Oh, sama saya juga di sini berarti kita ya. Oh, Eh, Gimana Bu? Katanya ada yang mau diceritakan Bu. Nah, saya i- senang nih kalau jadi ada teman curhatnya. Kira-kira apa nih Bu yang mau diceritakan? iya nih Pak, dari kemarin saya sebetulnya ada masalah nih Pak dengan apa namanya siswa perwalian saya Pak. Hmm, Jadi eh, ada siswa perwalian saya yang apa namanya dia tuh sering tidak masuk sekolah Pak. Kemudian iya, kalaupun iya. misalnya masuk sekolah juga sering terlambat. Terus ketika di Hmm, kelas juga dia sering mengantuk, sering tidur. Bahkan hmm, ketika guru memberikan tugas juga nggak pernah dia kerjakan gitu Pak. Jadi motivasi belajarnya itu sangat rendah sekali gitu. jadi ada salah satu siswa perwalian Ibu yang memang masalah Bu ya, tadi tidak Mm-mm. jarang masuk sekolah, terus kalau misalnya di sekolah itu dia sering tidur, seperti itu. Mm-mm. Hmm. Nah, kira-kira nih dengan percakapan kita kali ini, harapan Bu Novita tuh ingin mencapai apa Bu? Ya, tentunya dengan percakapan kita hari ini saya ingin meningkatkan motivasi peserta didik tersebut ya Pak ya. Jadi ya Hmm, harapannya peserta didik itu ya tidak lagi terlambat, tidak lagi apa namanya mengantuk di kelas dan lebih rajin ke sekolah seperti itu sih harapannya. Kalau saya boleh tahu Bu, eh, pastinya sebagai wali kelas Ibu sudah mencari tahu ya nih Bu ya masalah latihan anak dan lain-lain. Kalau boleh tahu saya bisa sedikit mendengar ceritanya nggak Bu tentang anak Ibu ini yang bermasalah ini? Iya Pak, jadi gini, sebetulnya kemarin juga saya udah sempat melakukan home visit ya Pak ke rumahnya. Kemudian saya ketemu dengan kakaknya. Jadi siswa Hmm, ini tuh sebetulnya kenapa dia bisa sering terlambat, jarang masuk sekolah, sering ngantuk tuh ternyata siswa ini tuh dia kerja, Pak. Jadi dia itu kerja di hmm, malam hari, dia pantes. kerja di salah satu pemancingan gitu, Pak. Jadi dia itu Hmm, kerja sebagai penjaga parkir, dia kerja hmm, malam, bahkan nyampe nyampe pagi gitu. Jadi ya karena hmm. itulah dia apa namanya jadi sering terlambat, sering tidak Oh, masuk sekolah, kalau di sekolah pun hmm, sering ngantuk hmm. gitu. Kemudian Kalau heeh, kalau ya, keluarganya bagaimana Bu? iya Nggak untuk mendukung? keluarganya kemarin saya ketemu dengan kakaknya, Pak, ternyata Hmm, ya begitu untuk keluarganya ya ternyata memang, eee, anak ini namanya Ahmad ya, Pak, ya. hmm, Jadi hmm, si Ahmad ini, apa namanya, ayahnya itu dia udah meninggal, kemudian hmm, ibunya tuh, dia jadi TKW, Pak, di Arab Saudi gitu. Jadi dia hanya hmm, tinggal dengan kakaknya, yang si kakaknya ini, dia usianya masih muda ya, cuman beda 2 hmm, tahun dengan Ahmad ini. Kemudian mohon maaf ya, Pak, kakaknya ini hmm, adalah janda beranak hmm, satu gitu. Jadi hmm, ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu ya karena hmm, mereka tidak ada yang mengusahakan, jadi ya mau nggak mau Ahmad yang harus bekerja gitu. hmm, Sebetulnya sih untuk orang tuanya dia sering, apa, ngirim uang gitu, cuman hmm, karena menurut cerita dari kakaknya, hmm, orang tuanya itu punya banyak hutang gitu ya Pak, mohon maaf nih. Jadi, apa namanya, uang yang dikirimkan orang tuanya itu, sebagian ya untuk bayar hutang gitu. Jadi untuk hmm, memenuhi hmm. kebutuhannya ya ternyata masih kurang gitu ya, dan ini memaksa Ahmad untuk bekerja gitu Pak. Seperti itu sih Lum- Pak. Lumayan kompleks ya Bu ya cerita Ibu ini untuk masalah Ahmad Bu ya. Jadi si Iya, Ahmad ini ternyata tidak masuk sekolah, terus juga kalaupun masuk sekolah dia di kelas tidur. Ternyata memang dari latar belakang keluarganya itu memang eh, ada permasalahan Bu ya. Seperti misalnya tadi betul. eh, orang tuanya itu kerja di luar negeri dan kalaupun kerja di luar negeri pun karena punya hutang sehingga mungkin Mhm. kebutuhan ekonomi si anaknya ini tidak tercukupi. Karena pun kalaupun ada kakaknya pun kakaknya juga sebenarnya
juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga cara satu-satunya si Ahmad ini mau nggak mau tadi bekerja ya di tempat parkir, bahkan sampai dari malam sampai pagi, sehingga ketika ke sekolah ya akibatnya ya tidur tadi Ibu ya, seperti Iya, itu. betul begitu, Luar Pak. biasa. Nah, dengan kondisi seperti ini nih Bu ya, Ahmad dengan kondisi latar belakang ekonomi, kira-kira kondisi ideal Ibu yang ingin Ibu capai itu ingin menuntun atau membina Ahmad seperti apa Bu? Ya tentunya saya sebagai wali kelas ingin menuntun dan membina Ahmad dengan pendekatan yang holistik tentunya ya Pak ya, dengan memperhatikan kebutuhan akademisnya, kemudian memperhatikan kebutuhan emosionalnya, juga dengan kesejahteraan Ahmad secara keseluruhan tentunya Pak. Kalau dari segi kehadiran nih bukan yang paling fatal tadi yang saya tangkap itu kan segi kehadiran Ahmad di sekolah Bu ya. Kalau misalnya dari angka 1 sampai 10 kira-kira si Ahmad ini berada di angka berapa Bu? Karena kehadiran Ahmad itu di sekolah paling dalam 1 minggu itu hanya 2 sampai 3 kali Pak, mungkin hanya ada di angka 3 barangkali ya Pak ya, karena memang jarang sekali Ahmad ini masuk sekolah Pak. 3 Bu ya, luar biasa. Nah, kira-kira harapan Ibu nih dengan kondisi Ahmad sekarang nih, ingin mencapai di angka berapa Bu? Dengan kondisi Ahmad sekarang untuk mencapai angka 10 luar biasa nggak akan ini ya Pak, maksudnya akan sangat sulit ya Pak ya untuk mencapai ke angka 10. Sepertinya saya bisa nyampe di angka 7 aja itu udah luar biasa sekali Pak. Mungkin hanya saya akan upayakan di angka 7 lah Pak. Di angka 7 tuh menurut Bu Novita sudah sangat baik Bu ya. Ya, dengan kondisi Ahmad yang seperti ini gitu ya Pak ya. Dan tentunya itu juga nggak mudah Bu ya. Nah, kira-kira cara realnya gimana nih Bu? Supaya menuntun si Ahmad ini kehadirannya ini sampai di angka 7 nih, Bu Novita bagaimana Bu caranya? Menurut Bu Novita nih? Ya, apa ya Pak, mungkin karena menurut saya nih Pak, masalah Ahmad ini latar belakangnya sebetulnya ini adalah masalah ekonomi ya Pak ya. Jadi yang mengharuskan Ahmad itu bekerja dan imbasnya tadi ya, jadi kehadiran Ahmad yang sangat kurang. Mungkin yang akan pertama saya lakukan, saya akan mencoba menghubungi orang tuanya Ahmad ya Pak ya. Jadi saya mungkin nanti akan menghubungi via WA karena memang sebelumnya juga saya sering menghubungi orang tuanya yang ada di Arab Saudi itu Pak untuk menyampaikan perkembangan dari Ahmad. Cuma nanti mungkin saya akan menghubungi orang tuanya untuk berdiskusi mungkin, kemudian saya akan mencoba melakukan untuk melakukan kesepakatan mungkin ya Pak ya dengan orang tua Ahmad gitu, supaya nanti orang tua Ahmad ini bisa lebih memprioritaskan kebutuhan Ahmad gitu Pak. Jadi agar beban ekonominya itu agak sedikit berkurang mungkin gitu. Jadi saya nanti akan melakukan tadi kesepakatan dengan orang tuanya untuk lebih prioritas lah kepada kebutuhan Ahmad gitu. Ya minimalnya sampai Ahmad lulus SMA lah Pak. Mungkin seperti itu. Itu yang pertama akan saya lakukan. Kemudian selanjutnya untuk mengatasi masalah akademik Ahmad nih Pak, mungkin nanti saya juga akan mencoba meminta dukungan kepada guru mata pelajaran ya Pak. Tentunya kehadiran Ahmad itu sangat ini dengan mata pelajaran kan nanti jelas tugas-tugas juga nanti akan banyak yang tertinggal gitu. Jadi mungkin saya nanti akan mencoba meminta dukungan kepada guru mata pelajaran, kemudian juga saya akan menginformasikan Pak keadaan Ahmad yang sesungguhnya nih kepada guru mata pelajaran supaya ya tadi kita dapat dukungan lah dari guru mata pelajaran. Kemudian juga saya akan minta keringanan untuk tugas-tugas Ahmad gitu Pak. Kemudian setelah itu juga mungkin saya mungkin akan mencoba minta bantuan guru BK juga Pak untuk melakukan pendampingan dan memotivasi Ahmad lah. Dan saya sendiri tentunya sebagai wali kelas juga harus melakukan itu ya Pak ya. Saya harus harus memotivasi Ahmad lebih keras lagi, lebih ekstra lagi gitu. Kemudian juga saya teringat nih Pak, sepertinya saya akan memberikan ini deh, memberikan reward mungkin ya Pak ya, memberikan reward untuk Ahmad ketika dia melakukan upaya perbaikan sekecil apapun gitu untuk menyemangati lah Pak ya. Mungkin kalau dengan adanya reward gitu, mungkin dengan pujian ya, mungkin dengan pujian dan lain sebagainya lah gitu.
Mungkin luar itu biasa sih, Pak. sekali. Jadi yang saya tangkap tadi, langkah yang bisa Bu Novita lakukan itu yang pertama untuk mengatasi masalah ekonomi Ahmad, satu, menelpon orang tuanya Ahmad yang ada di Saudi, lalu membuat kesepakatan ya supaya bisa berkomitmen nih ya, kira-kira, untuk Ahmad nih bisa nggak diprioritaskan lebih seperti itu. Betul. Terus, untuk masalah akademiknya Bu Novita berusaha untuk menyamakan persepsi ya kepada guru-guru dan juga meminta keringanan untuk tugas-tugas yang ada yang akan diberikan kepada Ahmad. Dan terakhir Bu Novita tentunya juga meminta, peran dari guru BK seperti itu. Dan Iya, juga memberikan reward kepada Ahmad ya supaya setiap upaya yang dilakukan, merasa, "Wah ternyata saya senang bersekolah di sini," seperti itu. Kalau boleh betul. saya tahu nih Bu Nov, kira-kira nih Yap. menurut pengamatan Bu Nov ini, Ahmad Mhm. ini nyaman dan sering ke sekolah itu ya karena apa Bu ya biasanya? Kalau menurut sepengamatan saya, Pak, ya, menurut yang saya amati dan saya lihat sepertinya Ahmad itu akan nyaman ketika, mungkin saya atau guru-guru yang lain itu, menunjukkan empati terhadap kondisinya Mmm, gitu ya, Pak, ya. Ketika mhm, kita memberikan empati, dia akan merasa nyaman. Kemudian saya lihat juga Ahmad itu akan bersemangat nih, Pak, ketika, apa namanya, dia mendapatkan dukungan dari guru-guru oke, gitu, baik dari saya atau guru yang lain gitu ya. Dukungan siap ini siap, baik itu dukungan akademis ataupun dukungan emosional tentunya ya, Pak, mhm ya. mhm. Apa namanya, dengan dukungan itu mungkin dia merasa, lebih diperhatikan seperti itu dan ini akan, membuat Ahmad lebih bersemangat, mungkin seperti itu, Pak. Sekian banyak rencana yang tadi Bu Novita lakukan nih, Mhm. kira-kira yang paling bisa dilakukan itu apa dulu, Bu? Terus kapan waktunya kira-kira? Yang paling bisa saya lakukan mungkin yang akan pertama saya lakukan nih ya, Pak, mungkin saya akan nelpon orang tuanya terlebih dahulu, Pak. Baru nanti, saya akan berdiskusi dengan guru mata pelajaran dan kemudian minta bantuan ke guru BK, mungkin seperti itu. Kapan Bu kira-kira, Bu? Untuk menghubungi orang tuanya secepatnya lah ya, Pak, ya. Mmm, Secepatnya kalau nggak besok mungkin nanti malam lah saya coba untuk menghubungi orang tuanya karena memang, orang tuanya itu, waktu senggangnya itu waktu ininya di malam hari gitu. Mungkin makanya nanti, malam saya akan coba, menghubungi orang tuanya, seperti itu. oke baik. Nah dari diskusi kita nih Bu, ya, kira-kira Bu Novita dapat apa aja nih Bu dari percakapan kita nih? Oke, terima kasih Panas, terima kasih banget nih luar biasa ya Panas Mhm, ya, dari percakapan kita, sore hari ini nih ternyata yang saya dapatkan sangat luar biasa ya Pak. Saya mendapatkan, pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi Ahmad itu yang pertama ya Pak. Kemudian juga, setelah tadi kita berbincang-bincang juga ternyata saya lebih memahami pendekatan yang lebih empatik ternyata ya, yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah Ahmad tadi, gitu. luar biasa ternyata Bu Novita sudah bisa Bu ya, apa namanya, mencari solusi sendiri terhadap permasalahannya. Saya tuh penasaran Bu, apa namanya, boleh nggak sih Bu, nanti kita diskusi lagi, saya penasaran pengen tahu kelanjutan dari, cerita Ibu nih, kira-kira bisa nggak Bu ya? Oke boleh Pak ya, nanti, kita, agendakan untuk, ngobrol lagi ya Pak ya, nanti, Mhm, nanti saya coba ceritakan setelah saya, mengupayakan segala upaya tadi gitu, nanti, peningkatannya terhadap Ahmad itu seperti apa, begitu mhm barangkali mhm ya Pak ya? mhm. Iya baik. Heeh. Mungkin itu aja Bu ya, diskusi kita hari ini. Saya berharap, apa yang Bu Novita rencanakan nanti semoga diberi kelancaran dan juga kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya. Oke, Oke, amin. Terima baik. kasih Terima Panas, terima kasih. kasih juga atas waktunya. Terima Iya kasih udah iya mau dengerin saya curhat nih. iya iya Bu. Itu Oke. aja Bu ya. Oke, Terima kasih. makasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.